ada cacatnya dan perlu dikoreksi. Karena apa? Kenapa nggak dari awal Pak Jokowi dimintai keterangan, baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses pemeriksaan saksi di pengadilan? Menyatakan terdakwa Thomas Trikasi Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasi Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Tom Lembong dan Pak Ari Yusuf Amir setelah keluar dari rutan Cipinang, bahwasannya ia tidak ingin bahwa bebasnya dia itu adalah akhir dari perjuangan perbaikan sistem hukum di Indonesia. Dia ingin ada evaluasi, dia ingin ada koreksi. Agar apa? Agar keadilan dan kebenaran dalam proses penegakan hukum di Indonesia ini bisa dirasakan oleh semuanya. Jadi Pak Tom ini tidak semata-mata setelah dia bebas ya udah kita selesai, enggak. Dia komitmen dengan perjuangannya, ada yang harus dikoreksi, ada yang harus dievaluasi. Tentu semangat ini adalah semangat untuk memperbaiki sistem hukum, karena bisa saja siapapun mendapat perlakuan seperti dirinya selama 9 bulan kemarin gitu kan. Nah tentu walaupun demikian beliau tentu berterima kasih atas diterbitkannya abolisi itu ya. Abolisi ini kan itu hak prerogatif presiden. Dan itu hak konstitusional presiden yang penerbitannya itu telah dikonsultasikan, telah dikomunikasikan kepada majelis, kepada Dewan Permusyawaratan Rakyat ya, ke DPR ya. Artinya apa? Artinya itu sudah melalui suatu proses panjang yang tentunya tidak mudah ya, dan beliau sangat mengapresiasi hal itu. Namun ada konsentrasi beliau karena masyarakat selalu mendukung dan mensupport serta mengawal baik dari teman-teman media dan masyarakat Indonesia terhadap kasusnya. Dia ingin bergantian lah. Dia ingin mewujudkan janji-janjinya bahwasanya proses penegakan, proses evaluasi atau koreksi atas penegakan hukum terhadap dirinya itu dilakukan. Jadi ke depan sistem hukum kita semakin baik, aparat penegak hukum kita dalam proses penegakan hukum makin baik, agar tidak ada lagi orang yang merasakan atau mengalami seperti dirinya dituduh melakukan tindak pidana korupsi sampai vonis. Kita semua mengetahui tidak ada niat jahat dan tidak ada penerimaan dana dan tidak ada niat jahat yang melatar belakangi penerimaan uang terhadap para swasta. Secara garis besar itu. Oke, Pak, ini kan kemarin sudah melaporkan juga sebelumnya ke MA, tapi di sini membawa lampiran terbaru apa, kemudian hakim mana yang paling menurut tim kuasa hukum ini membawa presiden terhadap Pak Tom yang buruk? Jadi gini, seluruh majelis hakim yang memutus perkara Pak Tom ini karena tidak ada dissenting di situ adalah kita laporkan semuanya tentu. Namun yang menjadi catatan adalah ada salah satu hakim anggota ya yang menurut kami selama proses persidangan itu tidak mengedepankan presumption of innocent ya. Dia tidak mengedepankan asas itu, tapi mengedepankan asas presumption of guilty. Jadi Pak Tom ini seolah-olah memang orang yang udah bersalah, tinggal dicari aja alat buktinya. Padahal tidak boleh seperti itu proses peradilan gitu kan. Nah ini kita lihat dari apa? Dari cara menggiring suatu kesimpulan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di pengadilan. Terlebih lagi pada saat dikatakan bahwasanya Pak Tom Lembong itu mengedepankan ekonomi kapitalis, ya kan? Itu beliau yang membacakan kan pertimbangannya kan. Di sisi lain juga dari pertimbangan itu dia tidak melihat bahwa yang melaksanakan penugasan ini adalah koperasi. Ya, apakah koperasi ini adalah simbol atau cerminan dari pelaksanaan ekonomi kapitalis? Ini kan kita sangat sayangkan bagaimana koperasi yang sudah membantu proses distribusi gula ke pelosok daerah, ke pelosok negeri. Loh, Indonesia ini kan luas. Itu dikatakan sebagai cermin daripada ekonomi kapitalis. Nah, terakhir yang kita lihat ya, Pak Jokowi selaku presiden saat itu akhirnya mengakui, tapi pengakuan ini setelah diberikan abolisi, ya,
Ini kan baru mengakui ya itu memang perintah Pak Presiden. Nah ini patut diduga gitu loh, bahwa proses penegakan hukum terhadap Pak Tom Lembong ini ada cacatnya dan perlu dikoreksi. Karena apa? Kenapa nggak dari awal Pak Jokowi dimintai keterangan, baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses pemeriksaan saksi di pengadilan gitu. Nah ini yang proses-proses seperti ini yang tidak diharapkan oleh Pak Tom menimpa seluruh masyarakat. Jadi jangan sampai salah tangkap, Pak Tom tidak dalam rangka menyerang majelis, menyerang institusi Mahkamah Agung, institusi kejaksaan atau institusi pengawas atau penegak hukum lainnya, tidak dalam rangka itu, tapi dia dalam rangka ini perbaikan evaluasi agar tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang mengalami seperti dirinya. Ya, ini harus diluruskan ini, semangat ini, dan dia penuhi janjinya. Tadi juga kita sempat bertemu sebentar sama beliau. Oke, kita lanjutkan perjuangan untuk proses koreksi yang sudah berjalan sesuai janji saya terhadap masyarakat. Itu yang Saya Odin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.